Suatu perusahaan perlu berinovasi dalam pengembangan produktivitasnya. Salah satu caranya dengan melihat data customer ataupun penjualan yang terstruktur yang diatur dalam knowledge management. Lalu apakah itu knowledge management? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Windy Widyaningsih dari STI Semarang dengan NPM 21020010140. Di sini saya akan mempresentasikan garis besar knowledge management. Knowledge management sendiri adalah serangkaian alat, metode, dan strategi yang digunakan untuk menganalisis, mempertahankan, membagikan, meningkatkan, dan mengorganisir informasi yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Lalu, apa itu tujuan knowledge management sendiri? Tujuan knowledge management adalah meningkatkan efisiensi dari perusahaan serta menyimpan pengetahuannya, dan melalui knowledge management tersebut, seluruh bagian dari perusahaan mampu mendapatkan wawasan dan pengetahuan mengenai kegiatan operasional dan bisnis. Berbicara tentang knowledge management, mengapa knowledge management sangat penting bagi sebuah perusahaan ataupun organisasi? Jadi, knowledge management memungkinkan individu untuk merangsang inovasi dan perubahan yang dibutuhkan untuk mengembangkan organisasi dan memenuhi kebutuhan bisnis yang terus berubah. Dengan akses informasi dan sumber daya yang lebih cepat ke seluruh organisasi, pekerja dapat bertindak cepat. Knowledge management sangat diharapkan oleh seluruh skala perusahaan, baik dari perusahaan kecil, menengah, maupun perusahaan skala besar. Selain itu, terdapat 5 manfaat knowledge management yang krusial untuk dilakukan. Yang pertama adalah efisiensi proses pada pengambilan keputusan akan semakin meningkat. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan pihak manajemen perusahaan akan menjadi semakin mudah serta efektif dengan memakai knowledge management. Konsep mirip ini akan membantu mereka memperoleh akses pendapat serta juga pengalaman yang tidak sinkron, sehingga perspektif yang akan mereka hadirkan pada proses pengambilan keputusan akan semakin solid. Sehingga keputusan yang akan mereka pilih akan lebih efektif dan akan berimbas lebih baik pada perusahaan serta juga pada pihak yang berkepentingan. Yang kedua adalah akses terhadap berita serta pengetahuan menjadi lebih mudah. Kehadiran knowledge management akan mempermudah pencarian gosip ataupun mencari orang yang memiliki gosip yang sedang dibutuhkan pihak perusahaan. Hal tersebut mampu menaikkan produktivitas secara pada setiap orang yang berada pada perusahaan. Sebagai akibatnya, para staf mampu bekerja lebih efektif. Nomor 3, ada efisiensi setiap unit operasional sebagai lebih baik. Kemudahan dan pula kecepatan akses atas adanya informasi baru pada semua bagian organisasi akan menghasilkan setiap staf bisa bekerja lebih cepat. Selain itu, adanya teknologi kolaborasi sosial juga bisa memperbaiki performa perusahaan secara awam. 4. Penciptaan inovasi dan perubahan yang semakin cepat. Pemberian info pada seluruh elemen perusahaan sangatlah diperlukan agar terjadi penemuan serta perubahan lebih cepat. Nantinya hal tadi akan berdampak positif di perkembangan perusahaan, serta membantu mereka mengejar perubahan pada global bisnis. Kelima, ada kepuasan pelanggan akan semakin tinggi. Jika setiap staf dan seluruh individu yang terdapat di dalam perusahaan mampu menyampaikan berita secara cepat, maka nilai yang akan ditawarkan oleh perusahaan pun akan turut meningkat. Setiap individu tersebut bisa memberikan jawaban yang lebih cepat, sehingga akan mempersingkat saat yang dibutuhkan untuk memperbaiki produk atau layanan jasa yang disediakan perusahaan. Adapun elemen-elemen knowledge management, elemen yang paling primer yaitu memiliki sifat diskrit, yang mana tidak mempunyai arti bila diproses, termasuk di dalamnya jenis data, mirip istilah nomor, kode, tabel, hingga basis data eksklusif. Elemen kedua adalah data yang telah diproses dengan menghubungkan satu elemen menggunakan elemen yang lain. Sebagai akibatnya akan mempunyai arti berupa konsep, gagasan, kalimat, ataupun cerita yang sangat sederhana.
Elemen yang ketiga yaitu serangkaian isu yang terorganisir terkait suatu bidang spesifik yang lebih mudah dimengerti, meliputi kerangka kerja yang konseptual, fakta, cerita, kompleks, teori, dan aksioma. Sedangkan elemen yang terakhir merupakan terapan asal pengetahuan yang bisa dijadikan dasar pada pengambilan keputusan seperti paradigma, kitab, tradisi, sistem, filosofi, prinsip, serta kebenaran. Ada dua jenis pengetahuan pada knowledge management. Yang pertama ada tacit atau know-how. Pada pengetahuan know-how ini masih berupa pemikiran yang ada pada otak atau pikiran manusia. Tacit termasuk sebagai bagian yang masih sangat susah untuk dipahami, diartikan, dan dikomunikasikan menggunakan bentuk lainnya yang lebih terstruktur. Alasannya karena jenis pengetahuan ini diambil dari sumber pengetahuan, yaitu pengalaman pribadi, intuisi, maupun konteks yang masih cenderung belum pasti. Yang kedua adalah eksplisit atau know that. Kebalikan dari tacit, jenis pengetahuan ini adalah sebuah wujud pengetahuan yang cenderung lebih mudah dipahami, diartikan, atau dikomunikasikan pada bentuk yang lainnya dan lebih terstruktur. Pada pengetahuan jenis tersebut, proses penjelasannya bisa lebih mudah dilakukan menggunakan media tertentu dan dapat dikelola menggunakan sistem knowledge management. Lalu, apakah keuntungan knowledge management sendiri untuk sebuah perusahaan dan organisasi? Keuntungan knowledge management bagi sebuah perusahaan ataupun organisasi adalah kinerja yang lebih efisien, meningkatkan kolaborasi antar karyawan, optimasi pada proses pelatihan, penciptaan produk maupun jasa yang lebih berkualitas, peningkatan efisiensi operasional, serta produktivitas karyawan. Di setiap keuntungan pasti mempunyai sebuah kelemahan. Kelemahan knowledge management sendiri adalah sulit menemukan cara efisien dalam mencatat wawasan atau pengetahuan terkait bisnis. Kedua, semua informasi dan sumber yang didapatkan beresiko gampang ditemukan orang lain. Yang ketiga adalah lebih sulit mendorong individu untuk saling menggunakan, membagi, dan menerapkan pengetahuan. Dan keempat adalah penentuan dan penerapan teknologi pengelolaan pengetahuan menjadi lebih menantang. Dalam pembahasan terakhir, kita akan membahas manajemen praktis dalam pengelolaan knowledge management. Yang pertama adalah create knowledge. Knowledge dibuat karena orang menemukan cara baru dalam melakukan sesuatu atau mengembangkan kecakapan. Terkadang knowledge dari luar dibawa masuk ke dalam suatu organisasi. Yang kedua adalah capture knowledge. Knowledge yang baru harus benar-benar berharga dan disajikan secara masuk akal. Kemudian ada refine knowledge. Knowledge baru harus ditempatkan pada konteksnya sehingga bisa ditindaklanjuti. Disinilah wawasan seorang harus diambil bersama dengan fakta-fakta eksplisitnya. Lalu ada store knowledge. Knowledge yang bermanfaat tersebut harus disimpan dalam format yang masuk akal di dalam knowledge repository sehingga orang lain dalam organisasi bisa mengaksesnya. Kemudian manage knowledge, seperti halnya perpustakaan, repository harus dijaga kekiniannya, harus direview untuk memverifikasi bahwa knowledge-nya selalu relevan dan akurat. Yang terakhir ada disseminate knowledge. Knowledge harus tersaji dalam format yang bisa bermanfaat bagi semua orang di dalam organisasi kapanpun dan dimanapun. Nah, begitulah sedikit penjelasan mengenai knowledge management. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.